Kebangkitan pewaris tertindas. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Bab 1. Vincent Adama baru saja kembali dari mengantarkan paket dengan kemeja yang basah oleh keringat. Meski lelah, ia tetap terlihat bersemangat. Vincent, aku ingin kamu segera mengirimkan paket ini. Manajer meninggikan suaranya, dia tidak peduli jika Vincent baru saja kembali dan masih basah kuyup oleh keringat. Baik Pak, dijawab Vincent langsung, walau dia lelah tetapi berusaha untuk tetap produktif. Paket ini untuk pelanggan VIP, jika kamu bisa memuaskan mereka, aku akan mempertimbangkan untuk memberi kamu promosi. Kata manajer itu sambil menyerahkan sebuah kotak paket. Mata Vincent berbinar dan dipenuhi harapan. Anda yakin Pak? Tanyanya memastikan. Tentu saja. Kapan aku pernah berbohong padamu? Manajer itu menjawab sambil tersenyum. Terima kasih Pak, ia ucap Vincent bersemangat, lalu bergegas mengantarkan paket tersebut. Meski baru kembali, dia tetap ingin menjalankan perintah dengan baik. Dalam hatinya, Vincent tidak peduli dengan promosi. Alasan antusiasmenya adalah karena setelah dipromosikan, ia dapat membeli tas bermerek untuk istrinya lebih cepat dari yang ia rencanakan. Vincent memang sangat mencintai Lydia, sang istri yang dinikahinya setelah menjalin asmara selama mereka menjalani studi bersama di sebuah universitas. Selama 5 tahun kuliah bersama, Vincent sadar betul, Lydia adalah seorang sosialita. Dia menyukai merek-merek fashion ternama dan memiliki teman-teman dengan kehidupan glamor. Namun, Vincent tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia berusaha memberikan apapun yang Lydia mau. Bahkan Vincent rela memberikan seluruh gajinya kepada sang istri setelah mereka menikah, agar Lydia bisa terus bergaul dengan teman-teman sosialitanya. Perlakuan Vincent jelas membuat Lydia merasa nyaman, sehingga tanpa memikirkan rasa cinta yang sebenarnya, dia pun mau menikahi Vincent. Memikirkan bagaimana dirinya bisa membuat Lydia bahagia. Vincent begitu bersemangat, bergegas menuju alamat yang tertera di paket. Tak lama, tepatnya saat senja perlahan turun di Cakrawala, dia telah memasuki lingkungan tempat tinggal semua orang kaya di kota. Ketika Vincent sudah tiba di tempat tujuannya, ia segera membunyikan bel pintu rumah. Suara subwoofer samar terdengar dari dalam. Pasti menyenangkan menjadi kaya, berpesta sepanjang hari tanpa mempedulikan dunia. Pikir Vincent dalam hati saat mendengar suara bising di dalam rumah tersebut. Sadar melamun, Vincent dengan cepat menghilangkan pemikiran itu dan mengetuk pintu. Paket, serunya lantang. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita muncul dengan segelas wine di tangannya. Raut wajah wanita itu terlihat senang sekaligus sinis, sedangkan pipinya memerah karena pengaruh alkohol. Akhirnya, Vincent Adama telah tiba, serunya sambil tersenyum sinis. Vincent terkejut saat mengenali wanita yang ternyata adalah Sarah, salah satu teman istrinya. Dia ingat jelas wanita ini pernah beberapa kali menjemput istrinya untuk pergi jalan. Walau bingung mengenai alasan kenapa Sarah ada di sana, tapi Vincent tetap fokus pada tugasnya dan mempertahankan sikap profesional. Semua demi ulasan baik dari pelanggannya. Selamat malam Nona. Ini paketnya, ucap Vincent sopan seraya mengulurkan kotak paket di tangan. Wanita itu memandang Vincent dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian, terlihat senyuman mencemooh terlukis di wajahnya. Sungguh menggelikan, maki Sarah dengan ekspresi mengejek. Hanya seorang kurir seperti ini, bagaimana mungkin istrimu bisa menyombongkan diri, bahwa kamu akan membelikannya tas edisi terbatas untuknya? Mendengar ucapan tajam wanita itu, Vincent hanya bisa menghela nafas. Hal seperti ini tidak jarang terjadi, terutama karena mayoritas teman-teman istrinya kaya, jadi memang mereka sering mengolok-olok pekerjaannya. Nona, mohon tanda tangan di sini, ucap Vincent, mengabaikan ejekan tersebut. Dia tahu tidak boleh mencampurkan perasaan pribadi dan pekerjaannya. Sayangnya, saat Vincent meminta tanda tangan sekaligus bayaran, wanita itu semakin gencar menggodanya. Apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang ada di dalam paket ini? Sarah bertanya dengan senyum nakal di wajahnya.
Vincent masih berusaha menjaga sikap profesionalnya sambil menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan paket kepada wanita itu. Vincent menarik napas dalam-dalam, berusaha sabar dan sekali lagi mencoba menyerahkan paket kepada wanita itu. Silahkan terima paketnya, Non-e. Tepat saat Vincent memberikan paket tersebut kepada sang wanita, tangan Vincent tanpa sengaja menyenggol gelas wine di tangan si wanita. Seketika, isi dalam gelas tumpah ke gaun mewah wanita itu. Arg! Sial, tahukah kamu berapa harga gaun ini? Dibentak wanita itu, amarah membara di matanya saat dia menatap gaunnya yang basah oleh wine. Maaf Nona, saya akan bertanggung jawab penuh. Saya akan menggantinya dengan yang baru, saya janji. Vincent berkata dengan suara gemetar. Kacau. Kalau masalah ini berakhir dengan ulasan 1 bintang, bisa gagal kesempatan Vincent untuk dipromosikan. Menggantinya? Tahukah kamu berapa harga gaun ini? Bahkan gaji tahunanmu pun tidak akan cukup untuk membelinya. Bentak wanita itu sekali lagi, matanya menatap tajam ke arahnya, menambah rasa takut yang menyelimuti hati pria tersebut. Saat menyadari keributan di luar, beberapa wanita yang berada di dalam langsung bergegas keluar. Ada apa Sarah? Ditanya salah seorang wanita. Ya ampun. Gaunmu rusak. Seru wanita satunya, matanya terbuka lebar. Orang bodoh ini menumpahkan anggur ke bajuku. Sarah menunjuk ke arah Vincent sambil menunjukkan wajah kesal bercampur sedih yang rumit, agar teman-temannya merasa iba. Tatapan mata kedua teman Sarah tertuju pada Vincent, bersiap marah. Namun, mereka lebih terkejut saat mengenalinya, sang menantu rendahan di keluarga Adama. Astaga! Ternyata menantu tak berguna keluarga Adama, seru salah satu teman Sarah. Pantas. Sudah miskin, ternyata dia bodoh juga, imbuhnya, sambil menyilangkan tangan di depan dada. Pria tidak berguna ini tidak mungkin memberikan kompensasi atas pakaianmu. Meskipun dia bekerja seumur hidupnya, timpal teman satunya. Di tengah gempuran makian, Vincent tetap berusaha bersabar. Dia tahu akan sangat beresiko jika berhadapan dengan wanita-wanita kaya itu. Nona, saya akan berusaha menggantinya, bahkan bila harus mencicil, percayalah, jelas Vincent. Sarah naik pitam, merasa Vincent meremehkan gaunnya dengan mengatakan cicil. Cicil katamu? Memang aku bersedia menunggumu, hah? Terprovokasi, Sarah langsung meraih gelas wine salah seorang temannya dan menyiramkan isinya ke kepala Vincent. Dasar rendahan, pantas saja Lydia lebih suka tidur sama laki-laki lain demi mendapatkan uang. Atau jangan-jangan kamu juga impoten? Mendengar ucapan Sarah, Vincent seketika membeku. Dia yang awalnya berniat mempertahankan sikap profesionalnya, bahkan setelah disiram oleh wine seperti itu, sekarang berubah dingin. Kamu bilang apa? Tanya Vincent dengan tangan mengepal. Jangan bicara sembarangan mengenai istriku, peringat pria itu dengan wajah menggelap. Mendengar itu Sarah tersenyum sinis. Nolha, kamu tidak tahu? Dia pun meraih paket itu dan membuka isinya. Sejumlah kondom terlihat, membuat Vincent mengerutkan kening, tak mengerti apa yang wanita itu ingin lakukan. Benda ini bukan dipesan olehku, tapi istrimu. Sarah memiringkan tubuhnya, membuat Vincent bisa melihat ke dalam dengan jelas, hingga tatapan matanya tertuju pada pasangan di sudut ruangan. Seketika, tubuh Vincent membeku. Matanya membesar saat melihat sepasang pria dan wanita sedang berpelukan mesra di sudut ruangan. Mencumbu dan mengeksplorasi satu sama lain dengan penuh semangat dan gairah. Tak sedikit pun keduanya memedulikan kehadiran orang-orang di sekitar ruang pesta. Jantung Vincent seperti berhenti, dia yakin mengenali wanita yang sedang bersama pria itu. Bahkan sangat mengenalinya. Dengan ekspresi terluka dan tangan mengepal kuat, Vincent menyebut satu nama. Lydia? Bab 2. Vincent merasa dadanya sesak ketika melihat adegan di depan mata. Tidak ada bayangan sedikit pun dalam benaknya bahwa Lydia, sang istri tercinta, sedang bermesraan dengan pria lain. Dengan sangat intim pula. Lydia, seru Vincent lantang, selagi tubuhnya bergetar penuh amarah. Berjalan masuk ke dalam rumah tersebut,
menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Pria yang sedang bersama Lydia menoleh, menyipitkan matanya menatap Vincent yang mengenakan seragam kurir. Senyum sinis tersungging di wajahnya. "Lydia, lihat siapa yang datang," ujar pria itu dengan suara lembut. Lydia yang telah mabuk, wajahnya merah, tampak kesal saat pria itu menghentikan aktivitasnya. "Ada apa sih?" gerutunya. Namun begitu melihat sosok Vincent yang sudah ada di hadapannya, mata Lydia membulat kaget. Vincent, kenapa kau ada di sini?" Meski hati hancur, cinta Vincent untuk istrinya masih sangat kuat. Dengan langkah tegap dia menghampiri sang istri, meraih tangannya. "Ayo kita pulang Lydia," bisik Vincent seraya menahan rasa sakit di hatinya dan amarah yang mendalam. Akan tetapi Lydia langsung menghempaskan tangan Vincent begitu saja, membuat Vincent terkejut. "Tidak Vincent." Alis Vincent tertaut. "Apa?" "Karena kau sudah tahu, maka aku tidak perlu menyembunyikan lagi. Lebih baik hubungan kita sampai di sini saja, aku sudah muak hidup miskin denganmu," teriak Lydia dengan suara lantang. Wanita itu lalu mengambil tasnya, mengeluarkan amplop besar berwarna coklat, dan melemparkannya ke wajah Vincent. "Aku sudah menandatanganinya, jadi mulai sekarang kita resmi bercerai, Vincent Adama," serunya dengan suara lantang. Dia pun duduk di pangkuan pria yang tengah bersamanya tadi, lalu menambahkan, "Sekarang aku sudah menemukan pria yang tepat untukku." Vincent mengambil amplop coklat tersebut dan terlihat tulisan yang menunjukkan kalau amplop tersebut berasal dari pengadilan. Tangannya bergetar. "Lydia, ini pasti bohong kan? Kita bisa bicarakan ini baik-baik," ucap Vincent masih mencoba untuk tetap percaya dengan Lydia. Air mata mulai menggenangi pelupuk matanya, menjatuhkan amplop coklat di tangannya. "Kamu hanya sedang mabuk, jadi tidak bisa berpikir jernih. Itu alasannya kamu mengatakan semua ini. Ayo, pulang denganku sekarang," ucap Vincent lagi dengan suara bergetar. Dia memaksakan senyum, mencoba menyampaikan sebuah berita bahagia. Aku akan segera dipromosikan dan tas mewah yang kamu mau, akan segera aku belikan." Mendengar perkataan Vincent, Lydia tertawa terbahak-bahak. Dia beranjak dari pangkuan pria itu dan berdiri tepat di depan Vincent, menatap dengan pandangan sinis. "Kamu pikir aku menginginkan tas itu? Asal kamu tahu saja." Lydia meraih tangan pria yang bersamanya, lalu merangkul lengannya dengan manja. "Marco bisa membelikan apapun yang aku mau, dimanapun dan kapanpun, tidak seperti kamu yang miskin." Seketika dunia Vincent terasa hancur mendengar kata-kata sang istri, wajahnya berubah pucat. Dia masih tidak mempercayai apa yang didengarnya. Di saat itu juga, Marco merangkul pinggang Lydia, senyum sinis melukis di wajahnya. "Kamu dengar sendiri, bukan? Wanita secantik Lydia tidak pantas mendapatkan pria miskin sepertimu. Lebih baik kau terima saja kenyataan dan pergi saja dari sini," usir Marco keji. Vincent mengepalkan tangan, menahan amarah yang mulai membuncah. "Lydia, kenapa kau tega melakukan ini padaku?" tanyanya dengan ekspresi putus asa. "Apa masih belum jelas?" "Ya karena kamu miskin dan tidak berguna. Beda dari Marco," seru Lydia seraya memeluk tangan Marco, menempelkan dadanya dengan sensual ke lengan pria tersebut. Tahu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan antara pasangan suami istri itu, Marco langsung menurunkan perintah, "Siapapun, seret dia keluar." Seketika, sejumlah orang berusaha menyeret Vincent keluar, tapi pria itu masih memberontak. "Lydia, jangan seperti ini padaku," pintanya. Mengambil sebuah kondom dari kotak paket Vincent, lalu membukanya. "Apa kau ingin melihat kami berhubungan terlebih dahulu, sebelum pergi dari sini?" tanyanya sembari menyeringai jahat. Vincent menggertakkan giginya, emosinya memuncak. "Brengsek kau!" Dia berusaha untuk melepaskan diri menyerang Marco. Namun, orang-orang yang menahannya langsung menyeret Vincent keluar. "Tunggu," seru Lydia. Suaranya membuat seisi ruangan terdiam sejenak. Teman-teman Marco berhenti, dan Vincent yang mendengar Lydia berteriak menatap penuh harap. Dia pikir istrinya berubah pikiran. Namun,
Lydia hanya memberikan amplop coklat dan surat cerai yang terjatuh di lantai kepada Vincent. "Kau melupakan ini," ditegurnya dengan suara yang lirih namun tegas. Wajah Vincent memerah oleh rasa kecewa, malu dan hina tak terkira. Saat Vincent akhirnya dihempas keluar, salah satu teman Marco dan Lydia juga melemparkan surat cerai ke wajahnya. "Berhenti mempermalukan dirimu sendiri dan enyah dari sini," hardik Lydia. "Sudah miskin, bodoh pula. Malah mengantarkan kondom untuk istrinya dan pria lain," sahut salah satu dari mereka. "Kalau aku jadi dia, lebih baik melompat dari gedung. Agar tak perlu menanggung malu seumur hidup," ditimpal seorang pria lain. Tawa dan cemoohan terus berkumandang di telinga Vincent, menusuk ke hatinya. Sampai akhirnya pintu pun terbanting menutup, saat Vincent sudah dilemparkan keluar dari rumah tersebut, meninggalkan Vincent dalam kegelapan malam yang menenggelamkan. Di pinggir jalan tidak jauh dari Vincent mengirimkan paket tadi, tampak dia sedang duduk sambil menitikkan air matanya. Tidak dia sangka, kesetiaan dan pengorbanan yang selama ini dia lakukan untuk Lydia semuanya tidak berguna. Memang, sedari awal bisa menikah dengan Lydia saja sudah seperti berkah baginya yang hidup sederhana selama ini. Itu alasan dia begitu menghargai sang istri dan berusaha yang terbaik untuknya. Namun, siapa yang menyangka? Wanita itu malah mengkhianatinya dengan begitu keji. Selagi Vincent sedang meratapi nasibnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu dari manajernya. Cepat-cepat Vincent mengangkatnya. "Halo Tuan." "Apa kau bodoh Vincent?" dimaki sang manajer dengan suara memekakan telinga. "Kenapa kau menyinggung Tuan Marco Hellas?" Vincent terdiam. "Marco Hellas, Marco. Itu pasti pria yang tadi bersama dengan Lydia. Pria yang memesan paket dari tempatnya bekerja." "Tuan, saya bisa menjelas." "Tutup mulutmu," dipotong sang manajer dengan marah. "Aku tidak peduli omong kosongmu, mulai hari ini kau dipecat." Mata Vincent membelalak. "Tuan, tolong, saya bisa." Vincent baru saja akan menjelaskan, tapi panggilan sudah dimatikan oleh manajer. "Arg!" Vincent berteriak marah dan frustasi, berniat membanting ponselnya. Namun, Vincent tahu tindakan konyol itu hanya akan merugikannya. Jadi dia menahan diri dan kembali duduk di pinggir jalan. "Sial," gerutu Vincent seraya menutup wajah dengan kedua tangannya. Sekarang Vincent sadar. Semua sepertinya sudah direncanakan oleh Marco. Dia tahu identitas Vincent untuk mengantar paket tersebut ke tempatnya. Sampai di sana, Vincent pun terpaksa melihat perselingkuhan istrinya dengan Marco. "Bajingan!" Vincent mengepalkan tangannya, lalu berdiri. Dia menatap rumah Marco sebentar, sebelum akhirnya menghampiri motornya dan pergi dari tempat tersebut dengan wajah putus asa. Saat Vincent sampai di sebuah jalanan sepi, motornya yang selama ini menjadi teman kerjanya tiba-tiba mogok. Sial, sial, sial," gerutu Vincent kesal. Dia mendongak ke atas. "Tuhan, apakah engkau tidak bisa memberikanku kebahagiaan sejati?" serunya. Lantang sambil menitikkan air mata. Saat Vincent sedang meratapi nasibnya sendiri, tiba-tiba sebuah mobil Rolls-Royce berhenti tepat di depan motornya. Vincent yang sedang kesal menggertakkan giginya dan menoleh. Apalagi sekarang, apa dia juga akan menghinaku?" gerutunya kesal sembari turun menatap tajam ke mobil tersebut. Namun, tiba-tiba sopir turun dari mobil dan membukakan pintu untuk seorang pria sepuh. Pria sepuh itu keluar dengan tongkat dengan ukiran naga, tubuhnya dibalut jas mewah, menunjukkan identitas yang tidak biasa. Vincent yang melihat hal itu mengerutkan kening, sebelum akhirnya dia membelalakkan mata terkejut, mengenali pria tua tersebut. Pria tua itu berjalan menghampiri Vincent, berdiri di hadapannya, lantas bertanya, "Apa kau akan terus bersembunyi, Vincenzo Clar Adama?" Bab 3. Pria sepuh itu berjalan mendekati Vincent yang tengah berdiri termenung di pinggir trotoar dengan memegangi motornya, disertai pengawal setianya. Melihat kedatangan pria sepuh, Vincent segera berdiri dengan tegap dan hendak mendorong motornya untuk segera pergi. "Mau sampai kapan kamu melarikan diri seperti ini?"
"Apa kau ingin seperti ayahmu?" ucap pria sepuh dengan suara lantang, membuat Vincent terhenyak. Vincent berhenti mendorong motornya, alisnya berkerut dan matanya menatap tajam pria sepuh. Dalam hati, dia bertekad tak akan terpancing emosinya saat orang tua itu mencoba merendahkannya. "Pulanglah, mau sampai kapan kau hidup dalam belenggu kemiskinan, Vincenzo? Istrimu sudah menceraikan Emu, sekarang semua ucapanku benar, bukan?" lanjut pria sepuh, mencoba melumat harga diri Vincent. Kembali, Vincent merasakan amarah membara dalam hatinya. Tangannya mengepal kuat, ia berusaha menahan emosi. "Tidak perlu ikut campur urusanku, bukankah kau sendiri yang sudah mengusirku? Aku tidak meminta belas kasihan darimu," balasnya dengan nada tegas, sebelum kembali mendorong motornya dan segera meninggalkan tempat itu. "Kau yakin tidak akan pulang?" Menjadi gelandangan seperti ayah Emu, menikahi wanita sembarangan dan pada akhirnya hidupnya benar-benar hancur. Bahkan ibu Emu sampai meninggal gara-gara dia tidak memiliki uang. "Apa kau ingin seperti itu?" teriak pria sepuh tersebut dengan urat leher yang terlihat menonjol. Vincent menghentikan langkahnya sesaat, membuat sang pria sepuh mengira cucunya itu akan kembali. "Membuang dan memanggilku sesuka hati. Apa kau kira aku anjing peliharaan yang bisa kau suruh-suruh sesuka hati?" ujarnya tanpa menoleh. "Sampai kapanpun, aku tidak akan kembali ke keluarga Clark." Kemudian, Vincent pun lanjut berjalan sambil menuntun motornya, memendam perasaan sedih dan marah yang menyesakkan dada. Dia tahu semua perkataan pria sepuh itu benar, tapi bukan berarti dia harus menerima begitu saja. Mendengar balasan cucunya itu, sang pria sepuh tersebut tiba-tiba memegangi dada, alisnya berkerut, menahan rasa sakit yang datang. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" tanya pengawalnya yang langsung memapah pria sepuh tersebut. Pria sepuh tersebut mengangkat tangannya, memberikan kode bahwa dia tidak apa-apa pada pengawalnya. "Tuan, bukankah Anda terlalu keras pada tuan muda?" ucap pengawalnya bertanya dengan sopan, khawatir melihat kesedihan yang tersirat di wajah Vincent. Pria sepuh itu menarik napas panjang, matanya melihat punggung Vincent yang semakin menjauh darinya. "Aku hanya tidak ingin dia bernasib sama dengan putraku. Hanya dia sekarang yang aku punya," ucapnya lirih, seolah tak ingin siapapun mendengar. Lalu, dia menoleh ke arah pengawalnya. "Aku ada misi untukmu," bisiknya dengan suara berat. Setelah mengucapkan perintah pada pengawalnya, pria sepuh itu kembali menatap punggung Vincent yang kian menghilang di kejauhan. "Vincenzo Clark Adama, bagaimanapun caranya, akan kupastikan kau kembali dan menjadi pewarisah keluargaku." Usai mengatakan sumpah tersebut, pria sepuh itu kembali ke mobil bersama pengawalannya. Keluarga Clark merupakan keluarga terkaya di negara Adalsia. Bisnis mereka yang bergerak dalam bidang energi, perbankan dan sektor pertambangan, membuat kekayaan keluarga Clark sudah tidak bisa diukur dengan logika. Hampir semua perusahaan besar di Adalsia berasal dari Central Clark Capital yang merupakan induk perusahaan keluarga Clark. Tak heran jika semua pebisnis di seluruh Adalsia begitu menghormati Pak Tua Clark, sosok yang mendirikan perusahaan tersebut dengan kerja kerasnya sendiri. Namun, sayangnya keluarga Clark tidak sebesar keluarga konglomerat pada umumnya yang memiliki banyak pewaris. Pak Tua Clark hanya memiliki satu anak, dan dia adalah ayah Vincent yang sudah meninggal belasan tahun silam. Demikian hal itu menjadikan Vincent sebagai satu-satunya keluarga yang Pak Tua Clark miliki sekarang, juga pewaris tunggal keluarga Clark yang sah. Di perjalanan pulang, pikiran Vincent sedikit mengawang karena pertemuan dengan kakeknya. Dia masih kesulitan untuk menerima pria tua itu sebagai kakeknya tiap kali mengingat bagaimana pria tua tersebut memperlakukan keluarganya dulu. Dulu, hubungan ayah dan ibu Vincent tidak disetujui lantaran ibu Vincent berasal dari kalangan biasa. Namun, karena cinta yang begitu kuat, ayah Vincent memutuskan meninggalkan posisinya sebagai penerus keluarga Clark demi menikahi ibu Vincent. Sayangnya, saat Vincent masih belia, ibu Vincent sakit-sakitan dan berakhir meninggal. Hal itu diikuti rasa patah hati sang ayah yang kemudian menyusul istrinya itu 1 tahun kemudian, tepat ketika Vincent masih SMP. Vincent ingat dahulu sang ayah pernah meminta bantuan kepada kakeknya, tapi tidak ada balasan dan hal itu berujung dengan kematian ibu serta ayahnya. Beberapa tahun silam setelah kematian ayahnya dan Vincent sedang kuliah,
Dia sudah berpacaran dengan Lydia dan menjalin hubungan yang sangat baik di saat itu. Patua Clark menemukan Vincent dan memintanya kembali ke keluarga Clark, tapi dengan syarat Vincent harus berpisah dengan Lydia. Sudah terlanjur cinta, juga masih menyimpan dendam kematian orang tuanya. Tentu saja Vincent menolak untuk mengikuti Patua Clark. Dan hal itu berlanjut sampai sekarang. Menghela napas kasar dari mengingat masa lalu itu, Vincent pun fokus mengendarai motornya setelah selesai mengganti busi yang mati hingga tiba di rumah kontrakannya. Dia memandang rumah tempat tersebut dengan gamang. Walau tidak mewah dan cenderung biasa, tapi tempat itu telah menjadi saksi kehidupan bersama dengan Lydia selama 3 tahun terakhir. Dengan langkah gontai, dia menyetandarkan motornya di depan rumah. Dia mengambil sebuah amplop coklat yang tersembunyi di dalam bagasi motor dan duduk di teras dengan perasaan hampa. Tangan Vincent gemetar saat memegang amplop coklat tersebut, seolah takut untuk membukanya. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membuka isi amplop itu. Begitu melihat tanda tangan Lydia yang tertera di surat cerai, air mata Vincent seketika menetes. Hatinya serasa tersayat-sayat membaca keputusan yang tak pernah dia duga sebelumnya. "Kenapa kamu melakukan ini padaku, Lydia?" igumam Vincent dalam isak tangisnya. Wajahnya tampak semakin merah, seolah menahan beban rasa sakit yang tak terkira. Dia menggenggam erat surat cerai itu, berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantui pikirannya. Vincent terduduk lemas di teras rumah, tak mampu menahan rasa sedih yang begitu mendalam. Rasa cinta yang selama ini dia jaga dan rawat kini seakan hilang begitu saja, digantikan oleh rasa kehilangan yang menghancurkan. Setiap detik yang berlalu, kenangan indah bersama Lydia terus menghujam hatinya, seolah menertawakannya atas kegagalannya dalam menjaga kebahagiaan yang pernah mereka miliki bersama. Vincent mendongak, menatap langit. "Kenapa semua ini terjadi padaku? Apakah aku tidak berhak mendapatkan kebahagiaan?" jeraungnya seperti orang gila, merasakan sakit dikhianati oleh sang istri yang tiba-tiba menceraikannya tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di depannya. "Wanita bukan hanya dia saja, masih banyak wanita yang lebih baik di dunia ini," ditegur seorang wanita cantik berambut panjang yang mengenakan gaun biru muda. Dia tersenyum lembut sambil menyodorkan sapu tangan berwarna putih kepada Vincent, membuat pria yang sedang sakit hati itu sedikit terkejut. Vincent menoleh, melihat wanita tersebut yang berdiri di depannya dengan anggun. "Siapa kamu?" ditanyanya dengan suara parau, masih tercekat oleh rasa sakit yang melanda hatinya. Bukannya menjawab, wanita itu duduk di samping Vincent dan menghapus air mata yang membasahi pipinya sambil tersenyum. Sontak hal itu membuat Vincent sedikit terusik dan mencekal lengan wanita itu. Tatapan mereka saling bertemu satu sama lain, tampak wanita itu sangat santai, bahkan tangan satunya membenarkan rambut Vincent yang menutupi alisnya dengan lembut. "Sepertinya, kamu benar-benar lupa denganku, Vincent," ditanya wanita itu dengan senyum menawan yang terukir di wajah cantiknya. Vincent memutar otaknya, lalu alisnya pun bertaut. "Kamu." Bab 4. Vincent mendengus. "Aku tidak mengenalmu. Sekarang katakan kamu siapa?" Walau dibalas dengan begitu ketus, wanita itu masih tersenyum manis padanya. Dengan gerakan lembut, wanita itu melepaskan cekalan tangan Vincent. Dia beranjak berdiri, menepuk-nepuk pakaian bagian belakangnya. Kemudian, dari dalam tasnya, menjulurkan sebuah dompet dan kunci mobil pada Vincent. "Berhenti bersedih untuk sesuatu yang tak layak dan pergilah ke alamat yang kutuliskan di kertas dalam dompet," katanya. "Di sana kamu akan menemukan kehidupanmu yang layak." Kemudian, wanita itu langsung berbalik, berniat untuk pergi. "Tunggu. Apa maksudmu?" Langkah wanita itu terhenti sesaat, lalu dia menoleh untuk menatap Vincent dengan tatapan penuh arti. "Kita akan bertemu lagi, Vincenzo Clark Adama." Usai mengatakan itu, wanita tersebut masuk ke dalam sebuah mobil mewah dan meninggalkan rumah kontrakan Vincent. "Hei!" teriak Vincent sambil berlari, berusaha mengejar si wanita, namun mobil itu semakin menjauh. Tak berhasil mengejar, Vincent pun berhenti. Dia terengah-engah, lalu menatap dompet yang dibawanya. Di dalam dompet itu terdapat sebuah black card dan kartu kunci pintu otomatis. "Siapa sebenarnya dia?" igumam Vincent,
rasa bingung menyelimuti pikirannya. Namun, ucapan sang wanita terngiang di benaknya. Berhenti bersedih untuk sesuatu yang tak layak dan pergilah ke alamat yang kutuliskan di kertas dalam dompet. Di sana kamu akan menemukan kehidupan yang layak. Memikirkan hal tersebut, Vincent pun mengepalkan tangannya. Wanita itu benar, bersedih untuk sesuatu yang tak layak tidak ada gunanya. Dibandingkan bersedih, lebih baik dia memikirkan kembali cara untuk bangkit dari keterpurukan ini. Tanpa pikir panjang, Vincent langsung masuk ke kontrakannya, mengambil barang-barang yang kiranya berharga dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Dia bersumpah, suatu hari nanti, dia akan buktikan bahwa dirinya lebih baik dari semua orang yang merendahkannya. Sementara itu di dalam mobil si wanita yang memberikan dompet dan kunci mobil ke Vincent, tampak dia sedang memandangi sebuah foto di layar ponselnya. "Nona, kenapa Anda tidak langsung memberitahu tuan muda saja?" ditanya sopir sekaligus pengawal si wanita sopan. Wanita itu mengulas sebuah senyum. "Tidak perlu, lagi pula dia juga akan datang ke apartemen Diamond. Aku ingin dia mengingatku sendiri," jawabnya tanpa menoleh. Sopir menggelengkan kepalanya pelan. "Saya benar-benar tidak tahu cara berpikir Anda," ujarnya. "Jangan banyak bicara, fokus saja menyetir. Bawa aku ke rumah Tuan Besar Clark," diperintah si wanita masih sambil menatap foto di layar ponselnya. "Baik Nona," dijawab sopir menambah kecepatan pergi ke kediaman keluarga Clark yang merupakan orang terkaya di Aldasia. Setelah 1 jam perjalanan mobil si wanita sampai di kediaman keluarga Clark. Tampak penjaga gerbang menghadang mobil tersebut, tetapi saat melihat si wanita, penjaga gerbang langsung membungkuk dan segera membuka gerbang. Mobil wanita itu melaju perlahan, kemudian berhenti di halaman keluarga Clark. Pak tua Clark yang baru saja pulang, mendengar suara mesin mobil itu. Ia langsung menghentikan langkahnya, berbalik, dan memperhatikan mobil itu dengan tatapan curiga. Saat wanita tersebut turun dari mobil, ekspresi terkejut langsung menghiasi wajah Pak tua Clark. "Veronica," serunya. Veronica tersenyum dan langsung mendekati Pak tua Clark. "Kakek." "Lama tak bertemu," ujarnya, lantas memeluknya erat tanpa ragu-ragu. Pak tua Clark menepuk punggung Veronica, balas memeluknya singkat. "Kapan kamu pulang?" "Kenapa tak beritahu kakek?" tanyanya, sambil melepaskan pelukan. Veronica tersenyum simpul. "Aku tiba siang tadi, sebenarnya ingin langsung ke sini, tapi sempat mampir dulu ke tempat lain," sahutnya lembut. "Ayo masuk, kita ngobrol di dalam saja," Pak tua Clark mengajak dengan suara yang lembut namun penuh kebahagiaan. Veronica mengangguk setuju. Mereka pun berjalan bersama memasuki rumah besar dan mewah itu, siap mengejar kisah masa lalu yang telah lama terpisah. Pak tua Clark mengangkat tangan ke arah pelayan yang melintas. "Tolong bawakan minuman ke ruang tamu," katanya lalu menoleh pada Veronica. "Ayo, mari kita ngobrol di sana." Dia menunjuk kursi di ruang tamu. Veronica melirik sekeliling dan menggeleng. "Rumah ini masih seperti dulu," ucapnya lembut sembari melangkah perlahan dan menempati kursi di hadapan Pak tua Clark. Pak tua Clark menghela napas panjang, raut wajahnya kian tampak lesu. "Begitulah, dan aku pun masih hidup sendirian seperti dulu." Senyuman Veronica mengintip di bibirnya. "Bagaimana kondisi kakek?" tanyanya dengan perhatian. "Ya beginilah, pria tua yang hidup sebatang kara memang menyedihkan. Mungkin hidupku tinggal menghitung hari," jawab Pak tua Clark sambil menunduk, seolah berusaha menyembunyikan kesedihan. Veronica beranjak berdiri, cepat menggenggam tangannya. "Jangan bicara seperti itu, aku janji akan membawa Vincenzo pulang ke rumah dan merawat kakek," ujarnya penuh harap. Ekspresi Pak tua Clark berubah, keningnya mengerut. "Kamu mengenal Vincent?" Pria tua itu terkejut, baru tahu kalau putri dari kerabat lamanya ini mengenal sang cucu. Senyuman penuh arti muncul di wajah Veronica. "Bisa dibilang, kami sempat mengenal." Kemudian, wajah Veronica berubah sendu. "Akan tetapi, aku tidak tahu apa dia masih mengingatku." "Jadi alasanmu kembali ke Aldasia setelah sekian lama? Apakah itu untuk Vincent?" tanya Pak tua Clark sambil mengamati wajah Veronica.
Dia pernah berjanji padaku, jadi aku kembali untuk menagih janji itu, jawabnya pelan. Pak Tua Klar tampak bingung. Janji? Ulangnya. Janji apa? Veronica tersenyum penuh arti. Kakek bisa tanyakan padanya saat dia mengingatnya. Wanita itu kemudian memandang ke arah kejauhan, membayangkan sosok Vincent yang saat ini pasti sedang berusaha menggali ingatannya. Yang perlu kakek ketahui adalah... Veronica menatap Pak Tua Clark. Aku akan pastikan Vincent kembali ke posisi yang seharusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys.